warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam yaum jadi. Semoga menjawab salam lekas naik haji. Dalam dayang dalam komunitas. Semoga bingung yang menjawab salam hutangnya lunas. Ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ihsanahum ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Ashabul fadilah, para alim ulama, para guru, para kiai, para guru, para sesepuh bin sepuh, khususan guru kita bersama, guru saya Bapak Kiai Mustafa Ismail MPD. Mudah-mudahan terus sehat walafiat, panjang umurnya dan murah rezekinya. Yang terhormat, beliau sudah izin permisi pamit Bapak Lurah Kelurahan Malunggu dan seluruh aparatur perangkat pemerintahan hingga RT Kelurahan Malunggu yang senantiasa kita hormati dan muliakan. Segenap imam-imam masjid, langgar, mushola, burung haji yang hadir di malam hari yang mulia ini, yang kita wajib takzimi dan bersyukur. Panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, langgar Darussalam Al-Karim Kelurahan Malunggu beserta seluruh panitia Haji Besar Islam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Rekan dan rekan habsi, ibu-ibu muslimah, fatayat, jamaah yasin, sholawatan, tibaan, habsiyah, singkatnya hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukurillah, malam hari yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim, bermuajah, berjamaah bersama-sama menunjukkan rasa mahabbah, cinta dan fans berat kita untuk kita kembali dengan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menghadiri dan merayakan hari kelahiran beliau yang kita kenal dengan Maulid Baginda. Salam dan takzim kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya,
dan kepada kita umatnya, semoga kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin Allahumma. Karena momen ini adalah momen Nabi, monggo kurang-kurangnya saling salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita selawatan dulu. Saya duluan. Allahumma sholli wa sallim sayyidina yang jelas. Sambung selawat saya ini akhirannya iya Bu. Hai kaum wanita khususnya para istri, ibu istri muslim
kaum wanita khususnya para ridho suami tertanda ridho taat patuh dan sayang pada suami. Insya Allah suami tidak. Allahumma salli buat bapak-bapak, awas Pak, akhirnya jangan sampai salah Pak, jangan melakukan jenis kelamin. Hai para suami, jadilah imam yang taat. Lumayan tuh. Jangan tergoda bujukan setan. Ya Allah, setan dengan setan. Setan durjana. Ingat istri di rumah cantik jelek. Kalaupun selingkuh yang dicari juga sama janda bu. Ya Allah, janda di mana kau? Allahumma salli. Untuk pemuda, nah ini alhamdulillah pemuda-pemuda ahli surga. Para pemuda jauhi miras dan narkoba. Setuju? Setuju Pak? Bebaskan malam ini dari pengaruh narkoba. Alhamdulillah. Pemuda narkoba lagi, pemuda narkoba, bapak ibu narkoba halal, bapak-bapak narkoba haram, pemuda narkoba, ibu-ibu narkoba halal. Narkoba nyari kalau bapak halal apa haram bu? Oh enggak, barang jawab. Para pemuda jauhi miras dan narkoba, sangat dilarang pemerintah dan agama. Hidupmu tersiksa bagai orang, masa depan hancur, ujung-ujungnya masuk Amin. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu sudah interaktif. Sebenarnya itu akalnya saya supaya bisa minum. Tapi saya mohon maaf Bapak Ibu, lupa saya pesan sama Kiai Mustafa. Saya kalau dikasih minum ceramah dengan air putih dengan larutan ini nggak ngefek. Kurang itu wong Lombok biasa minum jus lombok hijau.
Sallallahu Nabi Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, inilah salah satu bukti kecerdasan intelektualitas para ulama salafus saleh terdahulu kita. Kita sangat berhutang budi, berhutang jasa kepada para ulama, para tuan guru, para kiai, para sesepuh, para pengembang agama, khususan para wali semua di Nusantara di Pulau Jawa. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada Hadratus Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah. Kita berhutang jasa kepada Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani rahimahullah, dan semua aulia, para tuan guru, para kiai, para guru kita, termasuk guru agama, guru ngaji kita yang mengajarkan agama hari ini. Alhamdulillah, untuk mengajak umat Islam tiap tahun memperingati merayakan Maulidnya. Berapa tahun Rasulullah wafat meninggalkan kita? Kalau tahun hijrahnya jelas 1447 tahun yang lalu Rasulullah hijrah ke Madinah, dan sampai tahun ini 1447 sudah lamanya Rasulullah wafat meninggalkan kita. Kalau kita mengundurkan dengan tahun lahirnya 5 September Jumat yang lalu di awal bulan 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita mengundurkan dengan kelahirannya Nabi Rasulullah hijrah di usia 53 tahun, 10 tahun berdomisili di Madinah, maka genap sudah tanggal 5 September saat libur kemarin itu, genap Rasulullah meninggalkan kita 1500 tahun alias 15 abad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kurun waktu 15 abad, rasa-rasanya tidak mungkin kita mengenal Nabi, tidak mungkin mau mengikuti syariatnya Nabi, tidak mungkin kita mau mahabbah kepada Nabi. Beliau bukan orang Indonesia, melainkan beliau orang Arab. Beliau tidak berdomisili berumah di Indonesia, tapi kota hijrahnya beliau Madinah Al-Munawwarah, kelahirannya di kota Makkah Al-Mukarramah, dia kota suci umat Islam. Wa hadzal baladil, gak mungkin bahasanya, Bu, tapi ini adalah kuasa dan kehendak Allah. Meskipun 1500 tahun, maka para ulama kita sambung wasilah. Beliau warasatul anbiya, penerus dan ahli warisnya para nabi. Maka melalui banyak cara untuk memperkenalkan Nabi Muhammad, ada melalui syariat. Alhamdulillah. Datang lagi, Bu, belum amplopnya. Ada melalui sholawatan dan bid'ah. Alhamdulillah. Ada melalui dakwah dan syiar. Alhamdulillah. Ada melalui pembangunan masjid dan pondok pesantren. Alhamdulillah.
ada melalui contoh nyata. Ini loh kehidupan bagaimana Rasulullah dalam kitab Al-Barazan. Sallallahu Nabi Muhammad. Ibu bapak, inilah jasa besar para ulama memperkenalkan baginda Nabi melalui salah satu caranya adalah melalui maulid. Bu, panjenengan termasuk senang maulid? Bu, panjenengan senang maulid? Bapak-bapak, panjenengan senang maulid nggih? Alhamdulillah. Tidak ada perintah dalam Quran, hai umat Islam, cari dalam tafsir manapun, cari dalam Quran, di semua surah dan ayat, tidak ada perintah untuk melaksanakan maulid, merayakan maulid Nabi. Dalam Al-Kutubus Sittah tidak ada perintah Nabi, suruhan langsung tekstual yang menyuruh untuk umat Islam melaksanakan maulid Nabi, tidak ada tuh. Lalu kenapa kita maulid seperti ini? Tidak ada perintah, tidak ada suruhan, tidak ada anjuran. Semata-mata dasar kita adalah mahabbah, cinta kasih kepada baginda Nabi. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Ibu bapak, baca dalam kitabnya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, Allah Alhamd, dalam kitab Hawlal Ihtifal bi Maulidin Nabi 50 halaman. Bu, kata beliau begini, innal ihtifal bi sesungguhnya memperingati maulid Nabi takbirun 'alal farahi was-surur, itu menggambarkan betapa bahagia, betapa senang, betapa mahabbah, betapa cinta kita kepada baginda Nabi. Kula takon Bu, panjenengan cinta kepada baginda Nabi? Bapak, panjenengan cinta kepada baginda Nabi? Mudah-mudahan, amin Allahumma. Lanjut Bu. Faqad ja'atul Bukhari, ada disebut dalam kitabnya Imam Bukhari. Inilah dasar kita maulid Bu, Bapak. Faqad ja'atul Bukhari, sesungguhnya ada disebut dalam hadis Imam Bukhari, annahu mukhaffaf azabul qabri, diringankan azab kubur, siksa kubur ditiadakan balahan. Li'adri lahabin, untuk pakdenya Nabi, pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab. Abu artinya bapak, Lahab artinya api yang terus menyala membakar dirinya. Itu gelaran dari Allah. Orang Arab tidak mengenal Abu Lahab. Yang dia kenal adalah nama asli Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, putra sulung Abdul Muttalib, kakek Nabi, saudara tua daripada Abdullah ayahanda Nabi. Belum. Nah, yang disebut dalam Quran tabbat yada ma'aghna anhu maluhu. Nah, makanya nama maluhu diambil dari Allah. Ma'aghna anhu hebat, luar biasa.
Faqad ja'at al-Bukhari dalam kitab hadis riwayat Imam Bukhari annahu yuhaqqaq adzabil qabri, ditiadakan, diringankan siksa kubur bagi Abu Lahab. Lamma basyarat bisabab iftihi Suwaibah jariyatihi, dengan sebab budaknya yang bernama Suwaibah dimerdekakan, diupah, diberi hadiah dengan dimerdekakan gara-gara lamma basyarathum biwiladatil Mustafa, manakala Suwaibah ini mengabarkan kepada Abu Lahab ini, wahai Abu Lahab, Aminah telah melahirkan seorang putra yang sangat tampan, konon diberi nama Muhammad. Terahnya Abdul Muttalib telah lahir, pengganti Abdullah telah lahir. Resmilah engkau dipanggil Pak D, engkau punya keponakan baru. Abu Lahab berteriak kegirangan, senang luar biasa, lalu memberi upah. Wahai Al-Suwaibah, hari ini juga kamu merdeka, kamu jangan jadi budakku lagi. Silahkan kau hidup bebas sebagaimana kami orang-orang bangsawan Quraisy. Hebat tidak Bapak Ibu? Gara-gara itu, gara-gara Nabi lahir hari Senin, dikabarkan kepada Abu Lahab, lalu Abu Lahab senang, bahagia, gembira, sampai memberi hadiah kepada budaknya merdeka. Setiap hari Senin saja dia ditiadakan azab kuburnya, meskipun sudah pasti masuk neraka dengan satu surah namanya Al-Lahab, sudah pasti disiksa dalam kuburnya karena dia mati kafir. Tapi tiap hari Senin Allah memberi kebijakan, jangan kau siksa Abu Lahab karena dia gembira dengan lahirnya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lalu kata beliau menulis syairnya, idza kana famazzanna bil adadil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahidan. Mana mungkin rasanya kecil sekali peluangnya apabila seorang muslim, seorang mukmin yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, beribadah, meletakkan jidatnya, sholat, dan tenggelam dalam air mata, memohon ampun kepada Allah pada dosa-dosanya. Wa mata muwahidan, lagi ia meninggal husnul khatimah, rasanya kecil peluangnya mendapatkan azab dan siksa kubur. Alhamdulillah, sudah itaat kepada baginda Nabi, ada lagi mahabbah kepada baginda Nabi, rasanya kecil mendapatkan azab kubur maupun azab neraka. Alhamdulillah. Inilah kita sebabnya datang Bapak Ibu, undangan baginda Nabi. Alhamdulillah. Makanya nggak heran tadi Pak Lurah itu kaget. Pak Lurah di setiap maulid, alhamdulillah semua jamaah ikhlas terpanggil untuk merayakan maulid. Alhamdulillah, ikhlas ibu-ibu masak konsumsi untuk peringatan maulid. Alhamdulillah, kalau enggak bukan maulid Nabi, enggak ada suatu keajaiban muncul, ada pohon pisang berbuah roti. Lepas bu, dia mau buatan bu. Ibu sebenarnya tadi lihat-lihat atas, saya tahu maksudmu bu. Tunggu, Pak Panitia sudah mengamanatkan, nanti kalau sudah selesai didoakan. Alhamdulillah. Yang di atas boleh diambil, yang ini khusus kiai dan penceramah. Katanya. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan kita semua jangan sampai kita kena azab kubur. Sallallahu Nabi Muhammad sallatullah ala Tuhan salatullah Bisa malu salatullah
Dengarkan Bu, kalau nggak percaya dengarkan ini Bu. Bapak Ibu tolong direfleksi. Kalau memang benar, alhamdulillah. Kalau memang tidak ada unsur benarnya, silahkan dibuang jauh. Masak bubur manis manis, jangan lupa pakai santan. Masuk kubur nangis nangis, karena sholat dilalaikan. Masuk kubur nangis nangis, karena sholat dilalaikan. Ayo Bapak Ibu, masak manis jangan lupa masuk nangis, karena sholat dilalaikan. Masuk nangis nangis, karena mudah-mudahan selawat saya tadi, syair tadi ini Ibu bisa bawa pulang. Kenapa di dalam sholat ada termasuk rukun qauli yang wajib hukumnya dibaca? Tidak sah apabila kita tinggalkan itu rukun. Namanya membaca sholawat kepada Nabi. Sholat subuh berapa kali? Baik Pak, sholat zuhur berapa kali? Asar berapa kali? Maghrib berapa kali? Isya berapa kali? Hebat Pak Mustafa. Di sini baru saya temukan sholat subuh 2 kali. Sholat zuhur berapa kali? Nah, Cepatnya berubah. Bu, panjenengan tadi jawab sholat subuh berapa kali? Nah, 2. Kau buat tentang nakonalnya Bu, rakaat Bu. Saya subuh berapa kali? Subuh itu rakaatnya. Nah, leres Bu. Zuhur berapa kali? Rakaatnya sekalian Bu. Masa ada sholat zuhur 4 kali, kapan selesai? Bapak dan Ibu, alhamdulillah ada orang sholat zuhur 4 rakaat lengkap semua, rukuk lengkap, sujud lengkap, surahnya panjang lagi, syahadat lengkap, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kemudian berhenti, assalamualaikum, nggak baca sepotong kata saja, Allahumma sholli ala sayyidina, tidak dibaca. Apa kata Allah? Ruddat sholatuh, tolak, kembalikan sholatnya, lipat, lalu hempaskan di wajahnya. Aku tidak akan terima sholatnya karena kekasihku Muhammad tidak disebut di situ. Saudara Nabi Muhammad hebat tidak Bu? Inilah hebatnya Rasulullah. Sholat wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat penyebutanmu hai Muhammad, ketika aku disebut, engkau pasti akan disebut oleh hambaku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna la ilaha illallah sallallahu ala Allahumma sholli ala sayyidina.
Itu hebatnya Nabi, Bu. Dalam sholat wajib menyebut nama Muhammad. Makanya, Bu, Bapak, hanya asmane Kanjeng Nabi yang tidak membuat orang tersinggung, malahan senang, adem di hati. Gini apa buatan, Bu? Ibu-ibu menyebut asmane Kanjeng Nabi sering-sering, bapaknya insya Allah enggak bakalan cemburu. Mari kita tes, Bu. Muhammadku, Muhammadku. Adik-adik yang habisian, hafal enggak nih liriknya? Muhammadku, Muhammadku, dengarlah. Aku rindu kepadamu. Bu, ulangi yang kompak. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah. Aku rindu kepadamu. Sekarang kita ganti kekasihku. Muhammadku, Muhammadku, engkaulah aku rindu kepadamu. Jangan coba-coba kata Muhammad ganti dengan Pak Mustafa atau ganti dengan Mas Paijo. Tersinggung laki, tersinggung bojone lanang, Bu. Gimana, Bu? Itu. Bapak, mohon maaf nih, dalam kehidupan kita sehari-hari dalam dunia sosial, kalau seorang ibu, seorang istri menyebut suaminya, sering disebut suaminya dalam satu majelis, orang tetangga sebelah kanan kiri itu jadi risih, nggak seneng, akhirnya protes. Bojone terus yang disebut. Emang lo saja yang punya bojo? Marah atau ibu? Kalau sering menyebut suami, nanti si ibu sebelahnya penasaran, yang mana toh bojone disebut-sebut, berapa nilainya, biar gak terbikin cemburu. Bu, tapi kalau baginya Nabi disebut-sebut, tidak ada orang cemburu, tidak ada orang marah. Mohon maaf, Bu, kalau kita sering menyebut anak kita saja, anak kita sebut, mohon maaf, orang juga punya anak, dia akan tersinggung apabila kita sering menyebut anak sendiri. Terlebih tersinggung lagi, hancur hatinya bagi orang yang sudah berkeluarga, bertahun-tahun berumah tangga, belum juga diberi anak, karena kita sering menyebut anak di dekat orang yang tidak punya anak. Tapi menyebut baginda Nabi tidak akan pernah bikin marah dan tersinggung. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, seberapa hebat kekuatan Muhammad ini dalam sholat kita? Bu, saya mulai dari ibu. Bu, berapa kali panjenengan menyebut Nabi Muhammad ketika sholat subuh? Ini mohon maaf, Bu, sudah ke-10 malam ini saya ceramah, tak ada satupun jawaban yang benar. Bu, panjenengan sholat subuh berapa kali menyebut Nabi Muhammad dalam sholat subuh? Pak, ayo Pak, ini enggak tersentuh, mohon maaf nih. Ayo Bu. Mohon maaf Bapak, berapa Bu? Bu, 2 kali ya Bu. Kalau menyebut nama Nabi 2 kali, bakalan sholatnya panjenengan boten sah Bu, tertolak. Ini belum zuhur, belum asar. Bapak Ibu langsung sajalah daripada pusing. Kita menyebut Nabi Muhammad dalam salat subuh bagi sing ora kunut sekawat apa? Bangsal Bu, 5 kali. 5 kali. Yang enggak pakai kunut 5 kali kita menyebut Nabi dalam syahadat wa asyhadu anna Muhammad. Setengah Bu.
Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina 5 kali kalau enggak pakai kunut. Kalau kunut tambah 1 di penghujung kunut wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam 6. Maka sholat subuh menyebut Nabi 6 kali. Maka pantas alhamdulillah seorang muslim apabila sholat subuh maka akan amanlah siksa kubur di waktu paginya. Alhamdulillah. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Masing-masing tasawufnya 2 kali. Tasawuf awal, tasawuf akhir. Meskipun sunnah, jangan kita remehkan, Bapak Ibu, karena di situ tertulis nama Nabi Muhammad, tersebut nama Nabi Muhammad. Maka di 4 waktu sholat ini, 2 kali tasawufnya kita menyebut Nabi asmani kanjeng Nabi sebanyak. Inilah karena kita nggak pernah ngitung, Bu, nggak ke situ. Mudah-mudahan malam ini kita punya pemikiran. Itu 7 kali zuhur, asar, maghrib, isya dalam 4 waktu ini 7 kali 4 sama dengan 28 kali. 28 tambah 6 karena kita kunut 34 kali. Belum qabliyah, belum ba'diyah, belum saat tahajud, belum salat witir, belum salat duha, belum salat hajat, belum salat taubat. Alhamdulillah, belum saat bersolawat seperti ini. Berkali-kali kita mengulang Nabi, seakan kita menjadikan baginda Nabi sebagai perisai dan pelindung kita di hadapan Allah. Ini orang yang sering kita siksa, maka 24 jam kita aman dari siksaku, apalagi nanti siksa neraka. Alhamdulillah. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Inilah hebatnya baginda Nabi. Salatullah, salawat ibu bapak ala salatullah ala yasin. Untuk penerangnya dalam kubur, Bapak, dalam kubur sudah kita ketahui hanya papan, hanya kelengkapan dan tanah yang diratakan. Dia ngebuatan dulu hanya papan penutup supaya tanah tidak langsung menimbun kita, hanya kelengkapan sebagai selimut kita, penutup busana kita yang terakhir. Pandangan punya perhiasan, punya cincin, punya gelang, punya kalung, punya anting. Alhamdulillah. Tapi itu perhiasan di saat masih hidup di atas dunia. Termasuk busana muslim yang bertumpuk di lemari panjenengan dari harga 100-an sampai 1 jutaan lebih. Itu perhiasan pakaian di saat kita masih hidup di dunia. Kalau kita sudah berstatus almarhumah, maka hati-hati, Bu. Baju disedekahkan kepada tetangga. Ulangi, Bu. Baju disedekahkan kepada kerabatan rumah, piring, gelas, sendok disedekahkan kepada emas yang ibu pakai. Alhamdulillah. Kalau turun ke anak, alhamdulillah.
Bu, akhirnya anak kita masih mengenang orang tuanya melalui peninggalan emas, permata dan sebagainya. Alhamdulillah. Bojo banyak bu, begitu panjenengan itu dimiliki oleh dimiliki tetang, memang menyakitkan. Memang itu sudah kuasa dan kehendak Allah, memang bagaimana lagi. Maka dari itu Bapak Ibu, hanya amal inilah penyelamat kita. Alhamdulillah. Nah, lampunya apa, penerangnya apa, penghiasan kita apa? Bu, buah belimbing, buah durian, jadikan bubur buahnya pisang. Siapa sering baca Al-Quran, dalam kubur terang benderang. Siapa sering sholawatan, dalam kubur terang benderang. Amin. Mari Bapak Ibu, buah belimbing, jadikan bubur buahnya. Siapa sering baca dalam kubur, siapa sering baca sholat, dalam kubur terang benderang. Itu. Mau bukti lagi Bu? Nabi Adam alaihissalam, Bu, Nabi Adam alaihissalam ketika beliau gelisah di dalam surga, gelisah, buah-buahan banyak, surga apa, sungai-sungai di surga siap diminum, tapi Nabi Adam tetap tidak bahagia, kurang bahagia tepatnya, gara-gara beliau sendirian. Allah Maha tahu keinginan Nabi Adam. Fanama Adam, tertidurlah Nabi Adam. Wa khuliqat min bilaihil aisar, diciptakanlah dari tulang rusuknya yang kiri Nabi Adam. Sarat Hawa, menjelma menjadi seorang kekasih teman baru Nabi Adam, sekaligus menjadi istrinya. Siapa istri Nabi Adam Bu? Siapa istri Nabi Adam? Salah, Bu Adam. Alhamdulillah. Bu, ketika Nabi Adam terbangun mendapati seorang wanita yang cantik jelita, Nabi Adam lalu hendak memeluknya, dilarang oleh Allah. Muh ya Adam, tunggu ya Adam. Maka kata muh itu bahasa Arab Bu. Banyak panjangan muh, bahasa Jawa muh, ojo, sama. Muh ya Adam, tunggu ya Adam. Itu mahraha, beri maharnya dulu. Ya Rasulullah, di surga ini sudah lengkap semua, buahannya ada, sungai, semua sudah ada. Apa yang akan saya gunakan untuk menjadi maharnya? Tidak, hai Adam, sholli ala ruhi Muhammad, kau salawat kepada ruhnya Muhammad. Baca dalam kitab tafsir Jalalain dan syarahnya Syekh Ahmad Sawi, tafsir As-Sawi. Nabi Adam lalu salawat kepada Nabi, ruhnya Nabi 1000 kali. Allahumma sholli ala ruhi Muhammadil arwah, Allahumma sholli ala ruhi Muhammadil arwah. Tapi Nabi Adam enggak tanya siapa Muhammad ini, yang penting segera selesai dapat memiliki Siti Hawa. Ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, Nabi Adam turun di kota Sandik, pinggiran kota India. Siti Hawa konon diturunkan di kota Jeddah, dari penamaan kota Jeddah, nenek perempuan. Berpisah 40 tahun, saling mencari blok barat, blok timur, tidak ketemu. Nabi Adam akhirnya ingat,
Apa gerangan yang bisa menolong saya di saat Allah tidak menegurku 40 tahun? Doaku rasanya tidak mempan. Akhirnya Nabi Adam lalu berkata, Allahumma sholli ala ruhi Muhammadil arwah. Kembali menyebut Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu sering menyebut nama Nabi Muhammad. Allah pun akhirnya mulai membuka diri, open kepada Nabi Adam. Lalu Allah takoni Nabi Adam, bukan Allah tidak paham dan tidak mengetahui. Ya Adam, mengikuti resmi, siapa yang kau sebut-sebut namanya itu? Siapa yang kau sebut-sebut itu ya Adam? Mampu meluluhkan murkaku. Sengaja Allah mengetes Nabi Adam. Ya Rabbi, lamma khalaqtani min tin, manakala engkau ciptakan aku dari tanah, wa nafakhta fihi min ruhi, dan engkau tiupkan ruh ke dalam jasadku, wa nazartu tahtal arasy, aku memandang di bawah arasy, di satu tiang arasy itu ada bertuliskan namamu, bersanding lagi dengan seseorang yang bernama Muhammad. Saya nggak tahu apakah dia itu manusia sepertiku, ataukah dia malaikat, ataukah makhluk. Yang jelas dia nama itu bersanding dengan namamu, persis yang engkau perintahkan aku sebut ketika menghalalkan Hawa sebagai mahar mas kawinku. Kini ku sebut lagi dia. Mudah-mudahan harapan engkau akan menerima taubatku. Benar hai Adam, itu adalah makhluk yang aku cintai, khairul bariyah. Maka lahirlah salawat khairul. Ayo mas. Khairul bariyah nazran ilahiyah, khairul bariyah nazran ilahiyah, ma anta kanzul aliyah, ma anta kanzul ada kaitannya. Bu, Bapak baca Al-Quran surah Al-Anfal ayat 33. Yang punya Quran seluler di HP, buka Quran surah Al-Anfal ayat 33. Pinter Bu, ayat pinter Bu, 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Inilah dasar kita maulid, Bu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Aku tidak akan mengazab mereka, manusia yang ada di permukaan dunia, baik yang kafir maupun yang berbuat dosa. Aku tidak akan lahap mereka dengan azab yang siksa. Wa anta fihim, selama engkau hai Muhammad masih berada hidup bersama mereka. Bu, ini janji Allah pasti benar. Saya tunggu. Quran Al-Anfal 33.
Janji Allah tidak akan menurunkan azab dan siksa selama Nabi Muhammad masih hidup. Berarti lahirnya Nabi punya andil menyelamatkan kita dari azab. Hidupnya Nabi, dakwahnya Nabi, selama Nabi hidup di atas dunia dijamin azab tidak pernah turun. Dan memang itu kenyataannya. Alhamdulillah. Sekarang tadi sudah saya dahulukan Bu Bapak, Rasulullah sudah meninggalkan kita 1500 tahun, 15 abad. Pertanyaannya, kenapa azab tidak turun? Kenapa siksa tidak pernah turun di dunia ini? Padahal begitu banyak orang yang durjana dan ingkar kafir di muka bumi ini. Kenapa azab tidak turun? Bukan kita meminta azab, mudah-mudahan dijauhkan azab. Ternyata potongan ayat selanjutnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah tidak akan pernah menyiksa kita, menurunkan azab, wa hum yastaghfirun, selama mereka masih istighfar, masih sholat, masih azan berkumandang, masih sholat Jumat, masih bersolawat, masih baca firman, masih banyak orang sholat berjamaah, dan masih banyak ibu-ibu yang bertutup aurat. Alhamdulillah. Al-Anfal 33, cross check Bapak Ibu. Inilah penyelamat kita. Alhamdulillah para santri-santri yang ngaji Quran di TK TPA. Alhamdulillah. Penyelamat kita para ustadz guru-guru ngaji ustadz. Alhamdulillah. Penyelamat kita para imam masjid, imam musola yang selalu memimpin dan menggerakkan orang sholat berjamaah. Penyelamat kita para muazzin, para tukang azan memanggil dan menyeru, mengumandangkan la ilaha illallah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada guru ngaji, tolong ada guru ngaji hadir. Kalau honornya malam ini 1 juta, kalau orang Jawa lalu juga 1.000. Kalau honornya 1 juta, tambah ibu jadi 5 juta. Bu, jangan main-main, itu penyelamat, itu jimat yang luar biasa di mengaji santri-santri. Bu, panjenengan kalau punya anak satu, saya bilang satu, saya itu buat emosi. Yang nomor Bu, kita salah mengaji. Bu ngaji sampai ini dasnya luar biasa, siang malam dari abad dasar sampai bisa ngaji. Alhamdulillah bisa sholat. Alhamdulillah gara-gara hubungan. Kamu kalau akan ini ngomongnya sejuta, apa ya 2 juta. Kalau 4 juta tambah 4 juta. Bu, ada di satu tempat saya sebut rumah stres. Pak, pakai musola, ibunya stres, gara-gara honornya murah dan dibayar banyak. Nulis di buku prestasi anaknya, nah, tolong kasih ke bapak atau ibu ya, buku prestasi biar dibaca. Ya siap Ustaz, ditulisnya lagi dahulu. Huruf Ba, huruf Ya, huruf Pro, berbaris atas. Ba, Ya, O, bayar. Bayar orang ditulis tanda tangan Ustaz ini nasihat ini. Namanya Pak, ini dari guru ngaji prestasi mana? Bayar ya semua belum bayar. Besok akan ganti lupa lagi karena duitnya sudah habis dipakai untuk beli rokok. Halo. Pak, Bu. Nah, ada seorang dokter muslim di rumah sakit terbesar di Australia. Kisahnya musuh, dia aslinya dari Pulau Lombok, orang Indonesia. Dokter punya rumah sakit terbesar di Australia di Darwin. Itu dokternya sekaligus pemilik rumah sakit itu asli orang Indonesia, kelahiran satu suku dengan saya di Pulau Lombok.
sesuai dengan kata Bapak Ibu kemarin. Kalau ingin sehat kata beliau, ingin sehat segar waras, Bu, minumlah jamu sirup muncul. Ini karena apa? Kalau ingin sehat, ingin segar, ingin bahagia, ingin terhindar dari berbagai macam problematika dan penyakit-penyakit yang aneh-aneh seperti yang sekarang ini di abad sekarang, abad 21 ini, aneh-aneh penyakit luar biasa. Ada ketinggian darah, namanya darah, kurang darah, salah, ya Bu. Banyak makan kacang kena asam, makan kue kambing tekanan, padahal kalau panjenengan makan belindo, kacang goreng, kacang batu, itu justru menurunkan asam urat. Pak, menurunkan asam urat dari kulit. Makan kue kambing, sate kambing, itu tekanan buat ibu. Kalau bapak-bapak nggak makan tekanan, Pak, makan Pak, cuma emas saja. Terbalik. Kalau kue kambing, sop kambing, sate kambing, itu tekanan bapak-bapak. Kalau ibu, nah, ibu yang tekanan, bapak yang kena mah. Mahnya kena malam. Gara-gara dua bapak, beliau dokter di Australia. Itu saya ingin sehat, amal, ingat yang tiga. Pertama, bahkan kata beliau, kalau ingin bisa mau kaji, kalau ingin berangkat haji segera, maka insya Allah rumah sakit sepi gara-gara dia. Di Maluku ini insya Allah puskesmasnya tidak akan buka, akan tutup gara-gara dia. Apa yang pertama? No smoking. Jangan merokok. Ada suami ibu nggak apa-apa setuju? Pak, kemudian rumah sakit terbesar, no smoking, jangan merokok. Dua, no drugs, jangan berdekat-dekat dengan yang memabukkan, mulai dari narkoba, mulai dari minuman keras. Alhamdulillah ini, insya Allah lahir batinnya akhirat sehat. Alhamdulillah. Ngombe saya saja kopi, alhamdulillah. Halal, teh, alhamdulillah. Banyu putih, alhamdulillah. Apalagi akuani pertama bening. Tiga, nah ini dan ketiga kalau beliau. Kalau bahasa Inggrisnya no and five atau no and institution. No and five ya, and pertanyaan beli mobil baru, langsung stres, ya bisa hidup. Ibu pakai asinan yang sudah pakai gelang, pakai cincin. Aneh. Dan kalau kita ngerti pertama yang diserang pertama, yang kedua yang ketiga
Marilah negeri tanamkan sifat santun dan lunak. Alhamdulillah. Sebagaimana Ahmad Balindakan. Bu. Lalu kenapa kita jangan merokok? Apakah bisa merokok bisa berkaitan haji? Yakin bisa. Kenapa Bapak Ibu? Sekarang undangan 16.35.000. Karena saya akan merokok, alhamdulillah. Tidak. Mudah-mudahan bisa kembali. Bu, Bapak 35.000. Kata beliau 35.000 saya semalam merokok. Kalau 10 hari 350.000 kalau ditabung. Berarti sebulan 30 hari kita kenakan. Maka kalau tidak merokok 35.000 ditabung sebulan kita sudah punya tabungan 1.150.000 plus poin apinya 50.000 sebulan, maka sekitar 200. Alhamdulillah. Sebulan Bapak Ibu punya tabungan sekitar 200. Pray merokok 10 bulan 12 juta. 1 tahun tambah 2.200.000, 14.600.000. Alhamdulillah. 2 tahun Bapak nabung bisa terdaftar haji atau daftar umroh gara-gara tidak merokok. Alhamdulillah. No smoking. Stop. Makanya Bapak Ibu mulai malam hari ini jangan salahkan ternyata memang kalau ingin sehat jangan merokok. Alhamdulillah. Yang kedua, nutrasi pasti Bapak Ibu mau dari maaf Bapak Ibu. Negara kita ini hati-hati generasi sekarang dari singkir ya Allah Rabbi tantangannya luar biasa. Mohon maaf Bapak Ibu, sekarang mohon peredaran narkoba baik di desa, di kota, di mana-mana ini hati-hati sangat masif dan sangat luar biasa modus operandi. Bapak Ibu, kalau dulu masih gram-graman, sekarang sudah kiloan bahkan ton-tonan. Bertonton. Untung ada polisi, untung ada tentara yang menggagal dari Bapak Ibu. Ada narkoba 1 ton, nanti kan itu lepas dari tangkapan aparat. Bayangkan Bapak Ibu, 1 ton disebar di Indonesia, berapa juta generasi hancur. Alhamdulillah ini. Ini mohon Bapak Ibu, tidak hanya di desa, tidak hanya di kota, tidak hanya di kota-kota besar. Mohon Bapak Ibu, saya kemarin ceramah di Malakapan. Masya Allah, jumlah terpencil. Ada juga terdeteksi di sini pengedarannya sudah sampai kepada luar. Ini mohon Bapak Ibu, belum lagi tantangan kita anak-anak kita ini sekarang ini sulit dipisah dari yang namanya setan bebek. Kalau setan bebek dengan Isya, maka 24 jam kita aman dari siksaku, apalagi nanti siksa neraka. Alhamdulillah. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Inilah hebatnya baginda Nabi. Salatullah, salawat ibu bapak ala salatullah ala yasin, untuk penerangnya dalam kubur. Bapak, dalam kubur sudah kita ketahui hanya papan, hanya kelengkapan dan tanah yang diratakan. Dia ngebuatan dulu hanya papan penutup supaya tanah tidak langsung menimbun kita, hanya kain kapan sebagai selimut kita,
penutup busana kita yang terakhir. Bu, panjenengan punya perhiasan, Bu, punya cincin, punya gelang, punya kalung, punya anting, alhamdulillah. Tapi itu perhiasan di saat masih hidup di atas dunia. Termasuk busana muslim yang bertumpuk di lemari panjenengan dari harga 100-an sampai 1 jutaan lebih. Itu perhiasan pakaian di saat kita masih hidup di dunia. Kalau kita sudah berstatus almarhumah, maka hati-hati, Bu. Baju disedekahkan kepada tetangga. Ulangi, Bu. Baju disedekahkan kepada kerabotan rumah, piring, gelas, sendok disedekahkan kepada emas yang ibu pakai, alhamdulillah. Kalau turun ke anak, alhamdulillah. Bu, akhirnya anak kita masih mengenang orang tuanya melalui peninggalan emas, permata dan sebagainya, alhamdulillah. Bojo banyak, Bu, begitu panjenengan sedo dimiliki oleh dimiliki tetangga. Memang menyakitkan. Memang itu sudah kuasa dan kehendak Allah, memang bagaimana lagi. Maka dari itu Bapak Ibu, hanya amal inilah penyelamat kita, alhamdulillah. Nah, lampunya apa, penerangnya apa, penghiasan kita apa? Nih, Bu, buah belimbing, buah durian, jadikan bubur buahnya pisang. Siapa sering baca Al-Quran, dalam kubur terang benderang. Siapa sering sholawatan, dalam kubur terang benderang. Amin. Mari Bapak Ibu, buah belimbing, jadikan bubur buahnya. Siapa sering baca dalam kubur, siapa sering baca salat, dalam kubur terang benderang. Itu. Mau bukti lagi, Bu? Nabi Adam alaihissalam, Bu, Nabi Adam alaihissalam ketika beliau gelisah di dalam surga, gelisah, buah-buahan banyak, surga apa, sungai-sungai di surga siap diminum, tapi Nabi Adam tetap tidak bahagia, kurang bahagia tepatnya, gara-gara beliau sendirian. Allah Maha tahu keinginan Nabi Adam. Fanama Adam, tertidurlah Nabi Adam. Wa khuliqat min bilaihil aisar, diciptakanlah dari tulang rusuknya yang kiri Nabi Adam. Sarat Hawa, menjelma menjadi seorang kekasih teman baru Nabi Adam, sekaligus menjadi istrinya. Siapa istri Nabi Adam, Bu? Bu, siapa istri Nabi Adam? Salah, Bun Adam. Alhamdulillah. Bu, ketika Nabi Adam terbangun mendapati seorang wanita yang cantik jelita, Nabi Adam lalu hendak memeluknya, dilarang oleh Allah. Muh ya Adam, tunggu ya Adam. Maka kata muh itu bahasa Arab, Bu.
banyak panjenengan moh bahasa Jawa moh ojo sama ya Adam, tunggu ya Adam, itu mahraha, beri maharnya dulu. Ya Rasulullah, di surga ini sudah lengkap semua, buahannya ada, sungai, semua sudah ada. Apa yang akan saya gunakan untuk memberi maharnya? Tidak, hai Adam, sholli ala ruhi Muhammad, kau salawat kepada ruhnya Muhammad. Baca dalam kitab tafsir Jalalain dan syarahnya Syekh Ahmad Sawi, tafsir As-Sawi. Nabi Adam alaihi salawat kepada Nabi, ruhnya Nabi 1000 kali. Allahumma sholli ala ruhi Muhammadil arwah, Allahumma sholli ala ruhi Muhammadil arwah. Tapi Nabi Adam enggak tanya siapa Muhammad ini. Yang penting segera selesai dapat memiliki Siti Hawa. Ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, Nabi Adam turun di kota Sandit, pinggiran kota India. Siti Hawa konon diturunkan di kota Jeddah, dari penamaan kota Jeddah, nenek perempuan. Berpisah 40 tahun, saling mencari blok barat, blok timur, tidak ketemu. Nabi Adam akhirnya ingat, apa gerangan yang bisa menolong saya di saat Allah tidak menegurku 40 tahun. Doaku rasanya tidak mempan. Akhirnya Nabi Adam lalu berkata, Allahumma sholli ala ruhi Muhammadil arwah. Kembali menyebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu sering menyebut nama Nabi Muhammad. Allah pun akhirnya mulai membuka diri, open kepada Nabi Adam. Lalu Allah takoni Nabi Adam, bukan Allah tidak paham dan tidak mengetahui. Ya Adam, mengikuti resmi, siapa yang kau sebut namanya itu? Siapa yang kau sebut itu ya Adam? Mampu meluluhkan murkaku. Sengaja Allah mengetes Nabi Adam. Ya Rabbi, lama khalaqtani min tin, manakala engkau ciptakan aku dari tanah, wa nafakhta fihi min ruhi, dan engkau tiupkan ruh ke dalam jasadku. Wa nazartu tahtal arasy, aku memandang di bawah arasmu. Di satu tiang aras itu ada bertuliskan namamu, bersanding lagi dengan seseorang yang bernama Muhammad. Saya nggak tahu apakah dia itu manusia sepertiku, ataukah dia malaikat, ataukah makhluk. Yang jelas dia nama itu bersanding dengan namamu, persis yang engkau perintahkan aku sebut ketika menghalalkan Hawa sebagai mahar mas kawinku. Kini ku sebut lagi dia. Mudah-mudahan harapan engkau akan menerima taubatku. Benar hai Adam, itu adalah makhluk yang aku cintai, khairul bariyah. Maka lahirlah salawat khairul. Ayo mas. Khairul bariyah nazran ilahiyya khairul bariyah nazran ilahiyya ma anta kanzul aliyya ma anta kanzul aliyya. Ada kaitannya. Bu, Bapak baca Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Yang punya Quran seluler di HP, buka Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Pinter Bu, ayat pinter Bu, 33.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Inilah dasar kita maulid, Bu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Aku tidak akan mengazab mereka manusia yang ada di permukaan dunia, baik yang kafir maupun yang berbuat dosa. Aku tidak akan lahap mereka dengan azab yang siksa. Wa anta fihim, selama engkau hai Muhammad masih berada hidup bersama mereka. Bu, ini janji Allah pasti benar. Saya sungguh. Quran Al-Anfal 33. Janji Allah tidak akan menurunkan azab dan siksa selama Nabi Muhammad masih hidup. Berarti lahirnya Nabi punya andil menyelamatkan kita dari azab. Hidupnya Nabi, dakwahnya Nabi, selama Nabi hidup di atas dunia dijamin azab tidak pernah turun. Dan memang itu kenyataannya. Alhamdulillah. Sekarang tadi sudah saya dahulukan, Bu, Bapak, Rasulullah sudah meninggalkan kita 1500 tahun, 15 abad. Pertanyaannya, kenapa azab tidak turun? Kenapa siksa tidak pernah turun di dunia ini? Padahal begitu banyak orang yang durjana dan ingkar kafir di muka bumi ini. Kenapa azab tidak turun? Bukan kita meminta azab, mudah-mudahan dijauhkan azab. Ternyata potongan ayat selanjutnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah tidak akan pernah menyiksa kita, menurunkan azab. Wa hum yastaghfirun, selama mereka masih istighfar, masih sholat, masih azan berkumandang, masih sholat Jumat, masih bersolawat, masih baca Quran, masih banyak orang sholat berjamaah, dan masih banyak ibu-ibu yang bertutup aurat. Alhamdulillah. Al-Anfal 33, cross check Bapak Ibu. Inilah penyelamat kita. Alhamdulillah, para santri-santri yang ngaji Quran di TK TPA, alhamdulillah. Penyelamat kita para ustadz, guru-guru ngaji, ustadz, alhamdulillah. Penyelamat kita para imam masjid, imam musola yang selalu memimpin dan menggerakkan orang sholat berjamaah. Penyelamat kita para muazin, para tukang azan, memanggil dan menyeru, mengumandangkan la ilaha illallah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada guru ngaji, tolong ada guru ngaji hadir. Kalau honornya malam ini 1 juta, kalau orang Jawa dan juga 1000. Kalau honornya 1 juta, tambah Ibu jadi 5 juta. Bu, Jangan main-main, itu penyelamat, itu jimat yang luar biasa di mengaji santri-santri. Bu, panjenengan kalau punya anak satu kemudian saya kira ada satu saya juga emosi. Yang mana Bu? Kita salah Bu ngaji sampai lintasnya luar biasa, siang malam dari abad dasar sampai bisa ngaji. Alhamdulillah bisa sholat, alhamdulillah gara-gara dukungan. Namanya kalau akan ini mohonnya sejuta, apabila 2 juta. Kalau 2 juta tambahkan 4 juta. Ada di satu tempat saya sebut rumah stres. Pak, pakai musyawara, ibunya stres, gara-gara honornya bulan dan dibayar banyak. Nulis di buku prestasi adanya, ya. Tolong kasih ke bapak atau ibu ya, buku prestasi biar baca. Siap Ustaz, dituliskan di dahulu.
huruf ba, huruf ya, huruf ro, berbaris atas. Ba, ya, ro, bayar. Bayar, ro, ba. Ditulis tanda tangan Ustaz ini. Makanya Pak, ini dari guru ngaji prestasi anak. Bayar ujian semua berubahnya. Besok akan ngaji lupa lagi karena duitnya sudah habis dipakai untuk beli rokok. Halo, halo, Pak, Bu. Nah, ada seorang dokter muslim di rumah sakit terbesar di Australia. Kisahnya musuh, dia aslinya dari Pulau Lombok, orang Indonesia. Dokter punya rumah sakit terbesar di Australia di Darwin. Itu dokternya sekaligus pemilik rumah sakit itu asli orang Indonesia, kelahiran satu suku dengan saya di Pulau Lombok. Hasil riset penelitiannya Bapak Ibu sesuai dengan data Bapak Ibu ini. Kalau ingin sehat kata beliau, ingin sehat seger waras, Bu, minumlah jamu sirup muncul. Ini karena apa? Kalau ingin sehat, ingin seger, ingin bahagia, ingin terhindar dari berbagai macam problematika dan penyakit-penyakit yang aneh-aneh seperti yang sekarang ini di abad sekarang ini, abad 21 ini, aneh-aneh penyakit luar biasa. Ada ketinggian darah, namanya darah, kurang darah, salah, ya Bu. Banyak makan kacang karena asam, makan gulai kambing, tekanan, padahal kalau panjenengan makan emping beliau, kacang goreng, kacang tahu, itu justru menurunkan asam urat. Pak, menurunkan asam urat dari kulit. Makan gulai kambing, sate kambing, itu tekanan buat individu. Kalau bapak-bapak nggak makan tekanan, Pak, makan Pak, cuma emas saja. Terbalik. Kalau gulai kambing, sop kambing, sate kambing, itu tekanan bapak-bapak. Kalau individu, nah, ibu yang tekanan, bapak yang tekanan. Mahnya tengah malam, gara-gara ibu bapak, beliau dokter di Australia, itu kalau ingin sehat, ingat yang tiga. Pertama, bahkan kata beliau, kalau ingin bisa mau kaji, kalau ingin berangkat haji segera, maka insya Allah dirasakan rumah sakit sepi gara-gara dia. Di Maluku ini insya Allah puskesmasnya tidak akan buka, akan tutup gara-gara dia. Apa yang pertama? No smoking. Jangan merokok. Ada suami ibu nggak apa-apa setuju? Pak, dokter pemilik rumah sakit terbesar, no smoking, jangan merokok. Dua, no drugs, jangan berdekat-dekat dengan yang memabukkan, mulai dari narkoba, mulai dari minuman keras, nauzubillah ini. Insya Allah lahir batinnya akhirat sehat. Alhamdulillah. Ngombe saya saja kopi, alhamdulillah.
halal, teh alhamdulillah, baju putih alhamdulillah, apalagi Aquani pertama bening. Tiga, nah ini dan ketiga kelebihan. Kalau bahasa Inggrisnya no and five atau no institution, no and five ya, and tetangga beli mobil baru, nah langsung stres, ya bisa hidup. Ibu pakai asinan yang sudah pakai gelang pakai cincin. Amin. Dan kalau kita ngerti pertama yang diserang pertama, yang kedua yang ketiga nafsu makan dari ini, semangat bekerja dari ini, kepikiran terus gara-gara maka jauhilah dari tanamkan sifat santun dan menahan alhamdulillah sebagaimana akhlak baginda kan. Lalu kenapa kita jangan merokok? Apakah bisa merokok bisa berkaitan haji? Yakin bisa. Mengapa Bapak Ibu? Sekarang undangan 16.35.000. Karena saya akan merokok alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa kembali. Bu, Bapak 35.000 kata beliau 35.000 saya semalam merokok. Kalau 10 hari 350.000 kalau kita berarti sebulan 30 hari kita kenakan. Maka kalau tidak merokok 35.000 ditabung sebulan kita sudah punya tabungan 1.150.000 plus poin apinya 50.000 sebulan, maka sekitar 200. Alhamdulillah sebulan Bapak Ibu punya tabungan sekitar 200. Berarti merokok 10 bulan 12 juta, 1 tahun tambah 2.200, 14.600. Alhamdulillah 2 tahun Bapak nabung bisa terdaftar haji atau daftar umroh gara-gara tidak merokok. Alhamdulillah. No smoking, stop. Makanya Bapak Ibu mulai malam hari ini jangan salahkan ternyata memang kalau ingin sehat jangan merokok. Alhamdulillah. Yang kedua no drugs yang pasti itu Bapak Ibu. Alhamdulillah dari pemaaf Bapak Ibu. Negara kita ini hati-hati jelas sekali dari cincin ya Allah Rabbi tantangannya luar biasa. Mohon maaf Bapak Ibu, sekarang mohon perjalanan narkoba baik di desa di kota di mana-mana ini hati-hati sangat masif dan sangat luar biasa modus operandi. Bapak Ibu, kalau dulu masih gram-graman, sekarang sudah kiloan bahkan ton-tonan. Bertonton. Untung ada polisi, untung ada tentara yang menggagalkan itu Bapak Ibu. Ada narkoba 1 ton, nanti kan itu lepas dari tangkapan aparat. Bayangkan Bapak Ibu, 1 ton disebar di Indonesia, berapa juta generasi hancur. Alhamdulillah ini. Ini mohon Bapak Ibu, tidak hanya di desa, tidak hanya di kota, tidak hanya di kota-kota besar. Mohon Bapak Ibu, saya kemarin ceramah di Malakapan. Masya Allah, anak terpencil. Ternyata ada juga terdeteksi di sini pengedarnya sudah sampai kepada keluar.
tantangan kita anak-anak kita ini sekarang ini sulit dipisah dari yang namanya setan gepeng. Kalau setan gepeng, anak pulang sekolah cari sekarang anak di sekolah justru belajar bahwa belajar pakai kerjakan soal ujian pakai cari internet murah meriah pakai ibu juga begitu sekarang sama dengan ibu saya yakin ibu yang berpikir lebih banyak anda tidak buka Quran buka hati. Ini terakhir cara berpanjangan mau marah silahkan, mau kecewa silahkan, karena dilawan rokok. Lebih banyak anda buka hati buka Quran jelas. Saya tes. Ini mohon ini mau tolong jujur panjenengan lebih sayang mana HP suami. Tolong lillahi ta'ala sayang mana panjenengan karo HP-nya jelas suami Pak dengarkan Pak ibu yang jelas cinta sekali dengan keras cinta mana sayang mana suami atau HP jelas tolong bukan sekarang saya tes panjenengan tahu beliau di sini hadir pengajian maulid bersama suami. Begitu pulang nanti ketinggalan hari. Ibu pulang duluan karena ada keperluan. Suami ditinggal di musyawarah Darussalam. Ketinggalan HP. Ibu balik lagi. Amin. Ibu ketinggalan HP di tempat itu lagi. Ketinggalan nggak? Balik nggak? Balik nggak? Balik. HP. Sekarang HP nggak ketinggalan, suami ketinggalan, ibu balik nggak? Ngapain aku balik pisau lagi? Pisau boleh diambil? Itu jawabannya ibu? Begitu mudah belok. Tadi sayang, sekarang suami, sekarang sayang. Suami kalau berangkat kerja bawa, dan ibu suami berangkat kerja bawa. Kalau berangkat kerja lupaan HP ada nggak? Sama. Nggak bawa HP sama pentingnya saya nggak bawa dompet. Tidak sementara pesawat training atau TK bukan di rumah sakit pembantian buka. Ustaz Kiai sebelum jalan buka. Habis sholat subuh dulu paling enak buka. Malam sambil tidur putar. Balik. Kenapa balik bu? Kenapa ketinggalan? Kenapa takut? Sehingga balik. Karena takut hatinya dirahasiakan ibu. Karena di sini ini vision. Halo. Halo.
saudara Muhammad. Baik Bapak Ibu, sekian dulu. Mari kita renungkan bersama. Baik Bapak Ibu, mari kita nyanyikan lagu ini, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Sampai Bapak Ibu jika dirimu dunia hanya naungan Tuhan bukti dengan tiada terduga dunia ini kita kembali ke asalnya kepada Tuhan yang esa. Janganlah bimbang atau pada keagungan sekali, janganlah bimbang atau ragu pada betapa maha besarnya kuasa sealam. Siapa rajin mengabdi berbakti pada sentosa hidup selamanya di dunia dan akhir masa. Salah satu tidak apa-apa, mudah-mudahan bermanfaat dulu. Demikian, karena besok pagi saya ada kegiatan mengisi tablik serupa, mengisi ibu sudah bisa ulangan setengah 11. Alhamdulillah, saya kontraknya yang pakai Mustafa itu setengah jam saja yang ulangan. Karena saya ceramah 1 jam setengah, berarti kontraknya 20. Bapak Ibu, mari kita berdoa, mudah kita semua sehat walafiat.